Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohim dengan NIM 051. Nama saya Mamin Jafaat dengan NIM 052. Nama saya Wiwit Fitri Adabayanti dengan NIM 053. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh mengenai penyakit yang ada pada tanaman, yaitu berupa penyakit nekrotik, hipoplastis, dan hiperplastis. Oke, berikut ini adalah gejala nekrotis. Nah, yang saya temuin di sini ada nekrose, yaitu matinya satu sel atau sekumpulan sel. Itu adalah tanamannya terdapat pada tanaman kacang panjang, di mana memiliki ciri daun terdapat bercak hitam dan di pinggirnya warna kuning. Jika dibiarkan akan berisiko tanaman tersebut mengalami kematian karena matinya sel yang terus bertambah. Gitu. Nah, berikutnya adalah gejala nekrotik yang kedua, yaitu kanker. Nah, di sini terdapat batang kayu yang jika dibandingkan dengan satunya sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena ini mengalami penyakit kanker. Kanker itu gejalanya itu karena matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian kayu batang. Nah, jadi di sini kulitnya mengalami kanker dan mengelupas sehingga berbeda dengan tanaman yang tidak terkena penyakit kanker seperti itu. Oke, baik. Berikut ini adalah contoh tanaman yang terkena penyakit hipoplastik. Ya, sebelum itu hipoplastik itu adalah terhambatnya suatu sel pada tanaman sehingga menyebabkan tanaman ini menjadi kerdil. Nah, berikut contoh tanaman yang terkena penyakit hipoplastis. Jadi untuk tanamannya ini memiliki ciri-ciri tidak bisa besar atau mengecil, tidak seperti tanaman-tanaman yang lainnya yang seumuran. Oke, berikut adalah contoh tanaman yang terkena penyakit hipoplastis, yaitu roset. Roset itu jadi ruas-ruas daunnya itu berimpitan sehingga daun yang tumbuh jaraknya rapat. Penyakit hiperplastis. Hiperplastis adalah penyakit tanaman yang disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasa. Untuk tanaman yang terkena penyakit ini dapat dideteksi dengan gejala-gejala yang ada pada tanaman itu sendiri. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh tanaman yang terkena penyakit hiperplastis, seperti pada contoh daun kelor ini yang terkena penyakit menggulung atau mengkeriting, yang diakibatkan karena adanya pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun itu sendiri. Untuk ciri-cirinya, daun tetap berwarna hijau tetapi bergelombang atau keriting. Yang kedua, pinggir daun menggulung ke dalam, dan yang ketiga, bentuk daun mengecil. Untuk resiko dari tanaman yang terkena penyakit ini, daun yang mengkeriting akan tetap kecil, bisa juga akan berubah warna menjadi kuning, kemudian rontok dan mati. Daun yang mengkeriting dapat menyebar ke daun lain yang satu cabang. Untuk contoh kedua, tanaman yang terkena penyakit hiperplastis yaitu pada daun mangga ini yang terkena penyakit Coccidia gall tumor. Coccidia gall tumor adalah pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja, seperti contoh daun mangga ini yang terjadi pada daunnya. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama, adanya pembengkakan pada helaian daun yang berbentuk bercak-bercak. Yang kedua, pada saat awalan pembengkakan itu berwarna hijau, kemudian berubah menjadi coklat. Dan yang ketiga, daun yang terkena penyakit ini akan mudah rontok. Untuk resikonya sendiri, daun mudah rontok, dan yang kedua, menyebar ke bagian daun yang lain. Daun ini nanti sangat beresiko terhadap hasil dari tanaman itu sendiri, yang dapat menyebabkan hasilnya tidak maksimal. Mungkin itu saja eksplorasi dari kami mengenai penyakit simptomatik atau penyakit pada tanaman, yaitu nekrotik,
hipoplastis dan hiperplastis. Sekian dari kami, tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.